Assalamualaikum, selamat pagi teman-temanku semuanya. Saya lagi ada di sawah. Hari ini saya akan sharing atau berbagi tips ke kalian ya teman-teman. Dan saya cari tempat yang bagus nih. Jadi sekalian kalian dengar sharing dari saya, sekarang juga dapat pemandangan yang bagus nih yang saya bagikan. Nah, bagus nggak? Jadi kita mau ambil buat vlognya di pondok ini aja. Jadi ini pondoknya orang, guys. Kita juga ada sawahnya, cuman nggak ada pondoknya. Nah, kita numpang di sini aja. Nih, saya lihatkan dulu ya view-nya. Keren nggak? Keren nggak, Sah? Keren. Nah, ini para petaninya sudah banyak yang banyak nih, udah banyak yang pada mengunjungi sawahnya. Soalnya nanti jam segini nih, nanti kan ada yang jagain sawahnya dari burung-burung. Terus ada yang ngemes, ada yang kasih pupuk, ada yang nyemprot hama-hamanya. Nah, oke. Hai Sasa, ini kita belum mandi ya saya. Jadi pagi-pagi pengen lihat-lihat sawah, sekalian tadi mampir di sawahnya kita. Terus kita sekalian juga buat vlog di sini. Sasa nanya, tadi nanya apa Sah? Ma, di kota ada sawah nggak kayak begini? Terus Mama jawabnya apa tadi Sah? Ya ada, tapi di bagian tepi. Kalau di tengah kotanya nggak ada lah, ya kan? Kalau di desa itu ada yang banyak. Desa ya banyak tuh, apalagi yang itu juga ada petani-petani yang mata pencariannya kayak gini ya banyak tuh Kak. Gunung. Tunjukin gunungnya. Kalau yang kayak bundir-bundirin loh. Kalau gunung. Itu bukan gunung Kak, itu kayak tebing gitu loh. Itu yang gunung. Nah, tuh. Tuh mana tadi gunung? Tuh, ini baru gunung. Nah. Oke, kita mulai ya. Ada suara. Oh, masih kedengaran suara ini, guys. Suara apa namanya ini? Jangkrik pintar. Suara jangkrik. Ada kupu-kupu mah. Mana? Tuh. Oh iya guys, ini ada kupu-kupunya. Loh, kupu-kupu Sah terbang. Kecil mungil berwarna. Baby. Oke. Mana pergi mah? Pemandangan gratis guys. Mama. Halo guys, balik lagi ke channelnya Sakira Prabowo. Oke, kali ini kita lagi ada di sawah. Oke teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Nah teman-teman, sesuai request dari kalian ya, saya akan berbagi tips lagi ke kalian bagaimana caranya bisa sembuh dari yang namanya GERD dan anxiety. Nah, tapi di video kali ini ya teman-temannya, saya lebih membahasnya lebih ke penyembuhan anxiety-nya ya. Karena kalau untuk GERD ya teman-teman, menurut saya seperti ini. Kalau kalian selama kalian bisa yang namanya menjaga pola makan yang baik ya dan konsisten ya teman-temannya, insya Allah itu akan cepat sembuh. Nah, tapi di video kali ini saya akan lebih membahas mengenai anxiety sendiri. Karena kenapa ya? Karena menurut saya teman-teman ya, kalau anxiety ini tuh kan penyembuhannya memang tidak seperti GERD ya kan, cuman memang ada hubungannya ya. Maksud saya hubungannya di sini kan kalau kita sendiri pikirannya stres, pikirannya gelisah terus, itu pasti akan mengganggu yang namanya kayak pola makan, terus akhirnya berpengaruh lagi ke asam lambung. Jadi kaitannya seperti itu. Cuman di sini yang saya bahas itu adalah lebih ke anxiety-nya
ya, karena memang anxiety ini tidak sama penyembuhannya dengan GERD ya teman-teman ya. Jadi kalau anxiety ini itu lebih ke mood ya, ke perasaan kita, lebih ke jiwa kita ya. Nah, untuk anxiety ini sendiri teman-teman ya, saya sudah banyak bahas di video-video sebelumnya, itu tips cara bagaimana caranya bisa sembuh ya, apa saja yang dilakukan, terus proses penyembuhannya itu seperti apa, terus berapa lama ya teman-teman ya. Itu sudah saya bagikan di vlog sebelumnya. Nah, cuman yang menarik dari pertanyaan ya, ada pertanyaan dari teman-teman ya yang bertanya ke saya, apakah sering merasakan yang namanya pada saat kalian sudah merasakan sudah baik-baik saja ya kan, perasaan gelisah itu sudah nggak ada, kayak pokoknya sudah merasa sembuh ya, terus kalian merasa kadangkala cemas. Nah, perlu kalian tahu ya teman-teman ya, kalau yang namanya cemas itu namanya kita orang hidup ya kan, yang namanya cemas itu, khawatir itu pasti ada, kecuali kalau kita sudah nggak ada, sudah mati ya kan. Nah, masih sering merasakan cemas nggak? Saya kira yang namanya cemas pasti ada, iya kan. Tapi cemasnya ini kan tidak seperti pada saat dulu kalian merasakan yang namanya anxiety. Jadi cemasnya itu terlalu berlebihan ya. Jadi seakan-akan kalian apa yang kalian takutkan itu kayak seakan-akan akan terjadi hari itu juga. Nah, pernah nggak kalian misalnya pada saat dulu diingat-ingat lagi ya, misalnya pada saat mau misalnya tampil dalam sebuah acara, atau misalnya kalian berbicara di depan umum, di depan orang banyak dulu pada saat kalian sebelum merasakan anxiety, itu pasti cemas itu ada ya kan ya. Sebelum tampil itu pasti ada perasaan, aduh ini gimana, saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya nanti ya, gimana nanti contohnya misalnya kalian mau berpidato atau mau lomba nyanyi atau lomba apalah yang berkaitan dengan tampil di depan orang banyak, pasti perasaan itu pasti ada, dredeg ya kan, tiba-tiba detak jantungnya itu kencang, terus kakinya terasa kayak dingin, keluar keringat dingin, bisa kayak gini mah. Terus pokoknya takut, gemeteran. Terus pada saat tampil ya, apa yang kalian padahal kan sudah persiapannya sudah matang, tapi pada saat tampil ya tiba-tiba blank, hilang semuanya apa yang sudah dipersiapkan itu ya. Ternyata hanya gara-gara faktor cemas biasa itu bisa blank ya, sampai lupa semuanya. Nah ya, pada saat kalian merasakan cemas dulu ya, sebelum kalian merasakan anxiety aja, cemasnya saja sudah seperti itu. Apalagi pada saat kalian mengalami yang namanya cemas berlebihan ya teman-temannya. Jadi cemas itu sudah manusiawi, itu sudah bawaan manusia. Cemas itu pasti ada ya, akan selalu ada selama kalian hidup ya teman-teman, selama kita hidup. Jadi jangan takut misalnya, kok saya masih, padahal saya sudah sembuh, tapi kok saya tiba-tiba misalnya kok cemas itu masih ada ya. Cemas itu ya wajar, asalkan kita bisa menempatkan cemas kita itu ya teman-temannya. Jadi tidak dibawa berlarut-larut ya, sampai sehari semalam dibawa, cemas itu dibawa terus. Nah itu baru baru bermasalah ya teman-teman ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih masih merasakan cemas? Ya kadangkala ya teman-teman ya, sama kayak saya sendiri dulu pada saat saya proses mau sembuh itu kadang-kadang pada saat sudah tenang ya kan, tiba-tiba kita nggak tahu di mana, tiba-tiba itu muncul aja jantung berdebar-debar. Nah tiba-tiba langsung kita tubuh kita ini merespon ya, pikiran kita, otak kita ini yang diresponnya itu pikiran buruk ya. Nah kadang-kala kalau misalnya itu rasa itu seperti itu muncul, itu wajar ya teman-teman. Namanya kita proses ya, kayak apa ya, kayak kita itu baru mengadaptasi diri kita sendiri ya teman-teman. Itu menurut saya ya, itu prosesnya seperti itu nanti sampai pada akhirnya ya
si otak kita ini menerima cemas kita itu, oh ya itu cuma cemas biasa, apa sih yang perlu ditakutkan. Nah nanti jadi ibaratnya itu kita itu apa ya, mungkin kalau ya menurut saya seperti itu ya teman-teman. Intinya kita beradaptasi ya dengan diri kita sendiri ya, dengan jiwa kita, perasaan kita sendiri ya. Karena kalau orang anxiety ini teman-teman, apa yang dilihat ya itu dia itu langsung apa ya, biasanya kan kalau kita cemas biasa itu kan misalnya kalau kita melihat sesuatu yang buruk ya, atau kejadian yang nggak mengenakan, itu biasanya kita kan kayak mantul ya, oh iya ya sudah ya kan. Tapi kalau orang anxiety ini kan enggak, dia melihat langsung direspon sama si otak ini, seakan-akan ya itu akan dialaminya juga pada saat itu. Akhirnya responlah ke tubuh kita, akhirnya merasa gelisah, nggak enak ya, terus takut, apalagi ketakutan akan kematian ya kan. Nah jadi itu wajar ya teman-teman ya. Kalau pada saat proses penyembuhan kadang-kadang kayak kata orang itu apanya ya, kayak nyelekit. Nah tiba-tiba kerasa, tiba-tiba dredeg ya. Nah solusinya apa? Solusinya adalah langsung kalian itu mengalihkannya apa? Oh iya, saya ini sudah sembuh, ngapain sih ngingat-ingat. Kadang-kadang kan soalnya pada saat kita muncul rasa perasaan seperti itu, cemas sedikit ya, yang di otak kita ini sudah yang di responnya itu yang pasti yang ke masa lalu, pada saat kalian mengalami dulu, pada saat anxiety-nya lagi kenceng-kenceng banget ya kan, lagi terasa banget dulu. Nah itu langsung dihubungkan ke sana, jadi makanya langsung diputus. Jadi jangan sampai memori lama itu ya kalian kaitkan lagi dengan cemas kalian yang saat ini. Misalnya padahal cemas biasa, tapi kalian hubungkan ke dulu. Nah makanya saya bilang ya teman-temannya, tipsnya adalah lupakan trauma itu ya. Itu solusinya yang paling ampuh itu ya, itu lupakan trauma ya. Jadi jangan samakan ya kejadian hari ini dengan yang dulu ya. Kalau kalian sudah merasa sembuh hari ini, sudah merasa lebih enak, lebih baik ya sudah, kalian harus yakin, harus percaya diri. Oh ya saya sudah baik, ngapain sih, ibaratnya seperti inilah kalian. Kalau saya sering ngomong ke diri saya teman-teman ya, oh ya ini kan cuma cemas biasa, ngapain sih ingat-ingat yang dulu ya kan, nggak bermanfaat. Nah kecuali kalian misalnya seperti saya ya, kalau kalian mentalnya sudah kuat, jiwanya sudah merasa kuat ya, yakin untuk berbagi, sharing ke teman-teman yang lain ya, yang nggak apa-apa ya, namanya juga kita berbagi ya kan. Kayak saya sharing, otomatis saya kan yang saya bagikan ini karena berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, otomatis pasti kan akan ibaratnya itu ingat ke hal-hal dulu apa yang saya lakukan. Nah jadi itu proses ya teman-temannya. Jadi makanya saya bilang itu tidak sama ibaratnya itu dengan GERD ya teman-teman ya. Jadi apa ya, kita ini kalau apa ya, saya sering yang bilang ya di vlog saya sebelumnya ya. Jadi bedanya GERD dengan anxiety itu apa ya? Kalau GERD ya kita bisa sembuhkan dengan menjaga pola makan tadi, kita menutrisi raga kita ya. Saya ingat kata dokter Zaidul Akbar ya, kalau masalah mental atau jiwa kita nggak tenang itu ya, itu nutrisinya itu ruh kita yang kita nutrisi ya, jiwa kita. Jadi beda, jadi bukan berupa makanan tapi berupa apa, jadi berupa dengan apa ya, kita itu mencari ketenangan ya untuk menutrisi ruh kita ini, jiwa kita itu dengan apa? Dengan mendekatkan diri ke Allah ya, dengan kita mendekatkan diri ke Allah, akhirnya kita akan lebih menerima ya, kalau orang Jawa bilang ya, lebih ikhlas. Terus kita menjalani, oh ya Allah mau kita melewati ini ya, sudah dilewati. Terus kita mendekatkan diri lagi ke Allah seperti yang saya bilang tadi ya kan, lebih banyak mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat ya. Jadi itu adalah obat untuk menutrisi ruh kita itu teman-teman ya. Jadi misalkan kalau ada yang tidak perlu didengar ya jangan didengar. Kalau ada yang misalnya yang kamu lihat itu nggak bermanfaat ya sudah, jangan dilihat ya, karena itu adalah proses penyembuhan ya. Kita harus berani menahan yang namanya hawa nafsu kita itu ya teman-teman ya. Hawa nafsu kita misalnya
saya kok ada perasaan ya kalau lihat ini, kok rasanya kok saya ini pengen menyakiti diri sendiri. Ya itu namanya adalah hawa nafsu, jangan diikuti. Harus langsung diputus, jangan diikuti, harus dilawan. Ya teman-teman, jadi itu tipsnya ya. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kalian masih proses penyembuhan, terus kadang-kala sering muncul tiba-tiba lagi di keramaian Imam Syakira, saya kok tiba-tiba kok dredeg ya. Wes, itu harus kalian tanamkan di hati kalian ya. Jadi apa ya, lisan ini ya teman-teman ya, dan hati ini harus selaras ya. Jadi oh iya, ini kan cemas biasa, dulu saya juga merasakan itu juga, saya nggak apa-apa. Nah, saya ini sudah lebih baik. Jadi harus meyakinkan diri seperti itu, harus yakin ya teman-teman ya, yakin insya Allah nanti itulah yang akan membuat kalian lebih percaya diri lagi keluar rumah ya, tidak takut lagi keramaian ya. Kayak saya dulu ya teman-teman, ini pengalaman saya loh ya. Saya waktu sudah sembuh ya dari anxiety ini, saya tiba-tiba itu kalau naik ke lantai atas, misalnya ke hotel ya, lantai kebetulan pas ada acara apa dulu ya, sudah lama, itu tiba-tiba kok saya takut kalau naik lift itu, saya takut teman-teman. Padahal dulu enggak sebenarnya. Kenapa kok bisa takut? Nah, tapi karena saya yakin ya teman-teman ya, saya nggak mau kalah nih sama rasa takut seperti itu. Saya dulu berani kok, sekarang kok bisa takut. Jadi saya lawan. Jadi kita harus berani yang ngomong ke diri kita, karena memang ya teman-teman ya, itu akan mempengaruhi lisan dan hati kita, itu akan mempengaruhi ya semua yang ada di tubuh kita teman-teman ya. Saya lawan, saya tambah naik, saya naiki lift itu ya teman-teman ya. Terus pada saat saya sudah di lantai atas ya, itu saya berani ngeliat ke bawah. Jadi tambah saya lawan, jadi bukannya saya tambah takut, tapi tambah saya lawan ketakutan itu teman-teman. Karena kalau nggak begitu, kalau menurut saya teman-teman, kalau saya nggak begitu, akhirnya nanti itu akan ngikut terus, nanti tersugesti nanti di pikiran saya. Kalau naik misalnya, gimana nanti kalau saya misalnya jalan-jalan terus naik tiba-tiba misalnya liburan di hotel, terus dapat kamar ya, itu di lantai 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Jadi bayang seperti itu, apa kan tambah saya yang mengganggu, apa ya, kayak mengganggu aktivitas saya nanti. Jadi itu saya betul-betul saya lawan ya teman. Padahal saya itu sudah keluar keringat dingin ya kan, kok padahal saya dulunya nggak takut ketinggian, kok bisa takut ketinggian ya. Saya lawan, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ya, karena kita yakin ya teman-teman nggak bakalan terjadi apa-apa, karena kita merasa kita ya baik-baik saja ya. Jadi itu saya lawan, akhirnya saya bisa beradaptasi dan akhirnya bisa melewati itu semua ya. Jadi itu semua adaptasi ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya itu apa ya, kayak kita bayi lah, dari belajar merangkak, terus berjalan, terus lari, nah seperti itu, sampai akhirnya kita betul-betul bisa jalan yang benar ya. Jadi itu semuanya proses. Jadi pada saat misalnya kalau kalian sembuh, oh itu proses. Misalnya kadang-kadang kambuh, oh itu proses. Jadi ingat, oh iya itu proses sembuh. Sebentar lagi saya akan sembuh. Saya ini sudah sembuh, cuman mungkin ya kalian yang masih terlalu lebay, terlalu baperan ya, mengingat ya trauma-trauma yang dulu ya. Oke teman-teman, semoga video saya ini ya bisa membangkitkan lagi ya gairah kalian, semangat kalian ya, bahwasanya kalian pasti bisa melewati itu semua. Ingat lagi, harus mendekatkan diri ke Allah ya, karena pemilik hati ini adalah Allah ya kan ya. Pokoknya semuanya ya kita berusaha lah ya. Kalian yang masih merasa belum baikan harus berusaha terus. Yang pertama adalah ingat ya, spiritualnya diperbaiki ya, mendekatkan diri lagi ke Allah. Selain kita menjaga yang namanya juga pola pikir yang baik juga, karena semuanya juga pikiran ya. Kayak jalan-jalan di sawah kayak saya ini ya, atau kalian jalan-jalan kemana, harus sering-sering, walaupun misalnya berat ya, kalian masih berat untuk bergerak, merasa takutnya itu masih terlalu takut ya, beranikan aja keluar rumah, gak apa-apa. Itu semua harus dilawan teman-teman. Solusinya itu semuanya harus dilawan. Kalau enggak, kalian akan terpuruk akan stuck di situ aja. Jadi nggak maju-maju nanti, nggak sembuh-sembuh nanti teman-teman ya. Jadi semuanya harus dicoba. Apa yang kalian takutkan itu harus kalian hadapi ya, karena dengan begitu anxiety itu akan kalah ya, akan kalah ya teman-teman ya, sampai akhirnya nanti kalian betul-betul kuat lagi, jiwanya, mentalnya sembuh lagi
dan kalian akan menjadi orang yang saya yakin akan lebih baik dari yang dulu-dulunya. Ya, oke, teman-teman, semoga membantu ya. Dan jangan lupa juga share juga video saya ini di media sosial yang kalian punya agar lebih banyak juga manfaatnya ya, teman-teman ya. Dan yang pengen berlangganan juga, pengen tahu update video terbaru dari saya, jangan lupa juga di subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya juga kalau kalian ingin berlangganan agar kalian tidak ketinggalan info-info ya teman-teman ya, mengenai tips-tips ya dari saya. Jadi kalian bisa tekan tombol lonceng. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.